Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teman-teman sehat? Siapa yang sudah mandi? Masya Allah. Baik. Anak soleh. Saya ucapkan salam dan hamdalah dan salawat dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, bersyukur teman-teman hari ini siapa yang menggerakkan kaki teman-teman ke masjid? Kenapa teman-teman bisa berada di masjid? Karena ada cara. Siapa yang membawa teman-teman ke masjid ini? Siapa? Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, teman-teman bisa nggak sampai ke masjid ini? Kalau Allah tidak mengizinkan, bisa nggak teman-teman berada di masjid ini? Semua karena kehendak Allah. Maka duduknya teman-teman di sini itu semua karena izin Allah. Dan yang paling penting, duduknya teman-teman di majelis ilmu itu tandanya Allah sayang sama kita. Karena teman-teman, dengar Ustaz, Allah itu kalau sayang sama seseorang, Allah itu nggak kasih makanan. Allah itu tanda kasih sayangnya bukan dengan dikasih hadiah sepeda, bukan dikasih jalan-jalan yang enak. Tapi Allah itu kalau sayang sama seseorang, apa kata Rasulullah? Yufaqihu fiddin. Allah itu akan memberikan seseorang itu ilmu. Apa? Allah kalau sayang sama seseorang, Allah akan kasih apa? Ilmu. Teman-teman, ilmu itu penting gak sih? Masa? Emang ilmu itu apa? Ada yang bisa jawab? Coba tunjuk tangan. Apa Naimah? Yang lain dengerin. Tahu nggak Naimah? Masih malu ya. Kata seorang ulama, dengarkan Ustaz. Seseorang itu lebih butuh ilmu daripada makanan dan minuman. Kenapa Ustaz? Orang kalau makan, orang itu kalau makan setiap waktu apa cuma karena lagi lapar? Hanya ketika lagi orang itu minum itu karena haus apa karena setiap saat? Karena haus. Maka benar kata ulama, seseorang itu lebih butuh ilmu daripada makan dan minum. Coba teman-teman, bukankah setiap saat ini kita butuh ilmu? Teman-teman bangun tidur, ada ilmunya enggak? Apa ilmu bangun tidur? Baca doa. Habis dari bangun tidur, teman-teman masuk kamar mandi, ada ilmunya enggak? Apa ilmunya? Baca doa, terus apa lagi? Masuk pakai kaki kiri, lalu udah di dalam ngapain? Tidur lagi? Kirain tidur lagi. Di dalam teman-teman tidak boleh teman-teman di dalam kamar mandi berteriak-teriak atau bersuara yang keras. Lalu keluar dari kamar mandi, ada ilmunya enggak? Apa ilmunya? Doa keluar kamar mandi dan dengan menggunakan kaki kanan.
Lalu teman-teman dari keluar kamar mandi, teman-teman sudah wangi, sudah bersih. Teman-teman pengen makan. Makan ada doanya enggak? Ada ilmunya enggak? Apa ilmu makan? Pakai tangan kanan dan membaca bismillah. Lihat teman-teman, setiap waktu kita ini butuh ilmu. Makanya duduknya teman-teman di sini adalah tanda bahwa Allah sayang sama kalian. Makanya teman-teman digerakkan ayah bundanya, digerakkan hati teman-teman untuk menuntut ilmu. Maka sudah sampai di sini, jangan ada yang ngobrol. Karena teman-teman sudah duduk di sini, teman-teman tahu gak? Duduknya kita di sini, itu kita didoakan sama ribuan malaikat. Teman-teman bisa lihat gak? Gak ada. Kenapa gak bisa ngelihat malaikat? Karena malaikat adalah makhluk yang ghaib. Tapi kata Rasulullah SAW, tidaklah berkumpul seseorang di masjid lalu dia menuntut ilmu, melainkan para malaikat mendoa. Bukan hanya malaikat teman-teman, para binatang, bahkan ikan-ikan di lautan itu juga mendoakan kebaikan teman-teman di sini. Didoain sama para hewan. Coba, Ustadz, kenapa sih para hewan mendoakan kita ketika kita menuntut ilmu? Siapa yang bisa jawab? Apa hubungannya kok hewan doain kita? Hewan doain penuntut ilmu. Kenapa? Bukan itu maksud Ustaz. Kenapa para hewan juga mendoakan duduknya teman-teman di sini didoakan? Karena dengan Ustaz. Karena hewan senang sama orang-orang yang punya ilmu. Karena orang berilmu tidak mungkin berbuat zalim kepada binatang. Makanya hewan mendoakan para penuntut ilmu. Ya, coba teman-teman. Apa kata Rasulullah ketika orang itu ingin menyembelih hewan kurban? Apa kata Rasulullah? Tajamkan pisaunya, ya, dan jangan sampai dia melihat temannya melihat orang kambingnya juga disembelih. Tujuannya apa? Supaya tidak boleh menyiksa hewan kurban. Ya, maka kata Rasulullah, tajamkan pisaunya, jangan sampai menyiksa. Maka orang berilmu, teman-teman, itu tidak mungkin lisannya, tidak mungkin sikapnya menyakiti orang lah, apalagi binatang juga. Ya, maka teman-teman duduknya di sini, kalian didoakan malaikat, didoakan juga sama hewan. Karena hewan senang sama para penuntut ilmu. Karena orang berilmu pasti akan berbuat baik sama mereka. Ya, coba siapa yang di sini pernah didatangin sama kucing? Ada yang punya kucing di rumah? Ada yang punya ikan di rumah? Ada yang punya gajah di rumah? Wah, gak muat Ustaz. Masa ada gajah di rumahku? Ada yang melihara gajah? Nah, istaidah anak soleh. Nah, maka duduknya teman-teman di sini, didoakan para malaikat dan hewan-hewan supaya teman-teman berbuat baik. Coba tunjukkan kepada Ustadz kalau teman-teman adalah anak-anak yang baik. Duduk yang paling rapi, tidak bersuara, dan perhatikan Ustadz. Nanti Ustadz perhatikan nih, teman-teman yang dari awal sampai akhir duduknya rapi, tidak bercanda, tidak ngobrol, Ustadz akan kasih hadiah ini. Tanpa teman-teman jawab pertanyaan. Walaupun teman-teman nggak ngerti, tapi teman-teman duduk. Nanti Allah gerakan Ustadz memberikan hadiah ini kepada teman-teman. Ya, baik, anak soleh.
Ya, maka teman-teman, Masya Allah ya, hari ini duduknya teman-teman ini adalah tanda kasih sayang Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, hari ini Ustadz akan membahas kisah tentang orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Seberapa penting sih teman-teman kejujuran itu? Penting nggak? Penting nggak? Penting ya, karena orang jujur teman-teman adalah orang-orang yang disayang sama Allah. Ya, maka teman-teman coba, Ustadz akan mentalakikan hadis lagi. Ya, pekan kemarin, sebulan kemarin saya sudah mentalakikan, membacakan hadis tentang meminta meminta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Maka hari ini Ustaz akan memberikan teman-teman hadis tentang muraqabatullah, tentang merasa diawasi oleh Allah. Teman-teman, ada nggak sih perbuatan kita, ucapan kita yang Allah nggak tahu? Ada nggak? Allah tahu semua nggak? Allah tahu nggak apa yang kita ucapkan? Allah tahu nggak apa yang kita lihat? Allah tahu nggak apa yang kita dengar? Alam ya'lam bi annallaha, sesungguhnya Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan. Nah, maka teman-teman, terkadang tapi kita berbuat buruk, berbuat dosa, bahkan kita ngelawan orang tua kita seakan-akan Allah tidak melihat, padahal Allah menyaksikan nggak? Allah melihat teman-teman nggak ketika teman-teman membentak orang tuanya? Allah melihat nggak? Allah melihat nggak ketika teman-teman mungkin menghina teman yang lain? Allah melihat nggak? Nah, maka teman-teman, orang beriman itu dia akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak berani berbuat buruk, berbuat maksiat, bahkan tidak jujur. Nah, maka teman-teman tadi dibacakan di ayat sama siapa tadi yang baca? Rama, Masya Allah. Dalam surat apa tadi? Al-Bayyinah. Jadi ada dua kelompok dalam surat Al-Bayyinah. Ada orang-orang yang khairul bariyah, ada orang-orang yang syarul bari. Coba teman-teman, misalnya Ustadz bikin dua kelompok. Siapa di sini yang mau jadi kelompok orang-orang soleh? Siapa di sini yang mau jadi kelompoknya orang-orang buruk? Gak ada. Ya, maka teman-teman, ya, orang yang lisannya buruk, orang yang sikapnya buruk, maka dia berada di kelompok syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Tapi orang yang lisannya baik, orang yang adabnya baik, orang yang jujur, maka dia ulaika hum khairul bariyah. Ya, di sini teman-teman, pernah nggak di sini yang pernah melakukan, tapi teman-teman gak usah tunjuk tangan ya, teman-teman ngaku aja dalam diri sendiri. Siapa di sini yang pernah berbohong? Tunjuk tangan. Pasti ada. Siapa di sini yang pernah menyakiti temannya? Ada? Tahan. Gak usah tunjuk tangan. Siapa di sini yang pernah menyakiti orang tuanya? Ada? Nah, sekarang mari kita istighfar bareng-bareng. Tapi teman-teman dalam hati, istighfar sambil mengingat kesalahan teman-teman kepada orang lain, kepada ayah bundanya, kepada Allah. Silakan teman-teman beristighfar yang banyak. Astagfirullahaladzim.
Yang pernah gak jujur, coba istighfar yang banyak. Sudah? Baik, teman-teman. Nah, Islam, teman-teman, Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur. Hari ini, teman-teman, ya, orang banyak yang cerdas, orang banyak yang pinter, tapi orang yang jujur cuma sedikit. Ya, di sini siapa yang sudah ujian di sekolahnya? Sudah ujian akhir semester udah? Nah, anak soleh, kita duduk lagi yang rapi. Ustadz harap, Ustadz berhusnuzan sama teman-teman. Semoga teman-teman kemarin ketika ujian, teman-teman mengerjakannya dengan jujur. Tidak ada yang menyontek, tidak ada yang melihat temannya, tidak ada yang bertanya. Karena kalau ada yang sudah melakukan itu, teman-teman, ya, berarti teman-teman sudah berbuat tidak jujur. Orang yang tidak jujur, teman-teman, kata Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang salah satu orang-orang yang buruk. Ya, orang yang buruk. Teman-teman mau nggak tadi menjadi kelompok Syarrul Bariyah? Ada yang mau? Kelompok orang-orang yang buruk mau? Nah, maka teman-teman, kemarin yang teman-teman ujian, dengarkan Ustaz. Orang yang lulus dalam ujiannya bukan yang dia dapat nilainya 100, bukan. Orang yang kemarin lulus dalam ujiannya bukan yang rapornya nilainya paling bagus, bukan. Tapi orang yang lulus dalam ujiannya adalah ketika dia mengerjakan soal, idza sa'alta fas'alin, dia meminta kepada Allah agar dia bisa mudah dalam mengerjakan soal. Itu orang yang lulus. Walaupun susah, walaupun dia nggak bisa jawab, tapi dia berdoa sama Allah, nilainya jelek. Bagi Ustadz itu orang yang lulus. Daripada yang dia mengerjakan soal, dia mengandalkan ilmunya sendiri. Ini mah gampang, disilang-silang. Dapatnya 100. Tapi dia tidak memulai meminta pertolongan kepada Allah. Maka ini adalah orang yang gagal. Kedua, orang yang lulus kemarin adalah dia yang jujur. Gak menyontek temannya, gak tanya temannya. Itu adalah orang-orang yang lulus. Tapi kalau ada yang kemarin, na'udzubillah, semoga tidak ada ya, teman-teman ada yang nyontek temennya. Aduh, aku susah banget nih. Lirik-lirik matanya ke kanan, ke kiri. Lalu dia dapat nilai 100. Bagi Ustadz, ini dia gagal dalam ujian. Ya, paham teman-teman? Jadi orang yang lulus adalah orang yang jujur, walaupun nilainya jelek. Nah, sekarang Ustadz akan mulai kisahnya. Anak soleh dulu, teman-teman. Mau dengar nggak kisahnya? Dulu di zamannya Umar bin Khattab. Zamannya siapa? Zamannya siapa? Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin hari itu. Seorang khalifah. Dan teman-teman tahu, di zamannya Umar bin Khattab itu para pedagang mereka berbuat curang. Wailul lil mutaffifin. Para pedagang di zaman Umar bin Khattab mereka curang. Apa Ustaz curangnya? Ya, mereka ini teman-teman, para penjual susu, mereka mencampur susunya dengan air. Sehingga susunya itu banyak, tapi bukan lagi susu yang murni, tapi sudah susu yang sudah tercampur air.
Akhirnya orang-orang yang membeli susu itu mereka merasa tertipu. Kesian nggak teman-teman? Enak nggak ditipu? Enak nggak dibohongin? Karena kita nggak enak dibohongin, maka kita juga jangan pernah berbuat bohong. Maka orang-orang protes kepada Umar, datang kepada Umar. Wahai Umar, sesungguhnya para pedagang di pasar-pasar ini mereka berbuat curang. Apa curangnya, kata Umar bin Khattab? Mereka menjual susu, mereka ngakunya ini adalah susu murni, susu asli. Tapi ternyata susunya sudah dicampur dengan air. Ya Allah. Enak gak teman-teman minum susu airnya kebanyakan? Gak ada rasanya. Maka orang-orang merasa kecewa. Mereka protes kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, tolong selesaikan ini. Jangan lagi ada orang-orang tidak jujur di pasar ini. Maka teman-teman, akhirnya Umar bin Khattab mencari orang-orang yang tidak jujur dalam berdagang. Dia keliling-keliling kota Madinah, dia mencari orang-orang yang tidak jujur. Sampai akhirnya Umar bin Khattab ketika itu sedang habis keliling-keliling, dia capek. Umar bin Khattab capek, lalu Umar bersandar di sebuah rumah. Ketika Umar sedang bersandar di sebuah rumah, teman-teman tahu apa yang terjadi? Teman-teman tahu apa yang terjadi? Ketika Umar habis berkeliling-keliling mencari orang-orang yang tidak jujur dalam berdagang susu, lalu Umar bin Khattab duduk di mana? Bersandar di mana? Di sebuah rumah. Ketika Umar sedang duduk bersandar di sebuah rumah, tiba-tiba teman-teman tahu apa yang terjadi? Kan pedagang susu banyak yang tidak jujur. Akhirnya apa? Banyak yang ngadu kepada Umar, wahai Umar, ini banyak pedagang susu yang tidak jujur. Maka Umar mencari orang yang tidak jujur. Dan suatu ketika Umar istirahat di sebuah rumah. Lalu ketika Umar bersandar di sebuah rumah, tiba-tiba terdengar sesuatu. Kan pedagang-pedagang di Madinah banyak yang tidak apa? Apa yang mereka lakukan? Mencampur susu dengan air. Lalu Umar ngapain? Mencari orang-orang yang tidak jujur. Ketika itu Umar mencari, lalu Umar beristirahat di sebuah rumah. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi ketika Umar sedang bersandar di sebuah rumah? Tiba-tiba Umar mendengar sesuatu. Tiba-tiba Umar mendengar sesuatu. Apa itu teman-teman? Mau tahu? Coba duduk yang paling rapi. Ini seru nih. Ketika Umar habis berkeliling, kok Ustaz diulang-ulang terus sih Ustaz? Umar berkeliling lalu Umar bersandar di sebuah rumah. Tiba-tiba Umar mendengar ada 2 orang perempuan. Bukan setan. Umar mendengar 2 perempuan yang sedang bertengkar. Ternyata yang bertengkar itu adalah seorang ibu dan anaknya. Apa kata ibunya? Wahai nak, sesungguhnya kita tidak punya modal yang banyak. Sudah, kita campur saja susu kita ini dengan air. Ternyata ini adalah rumahnya salah satu orang yang menjual susu. Ibunya memerintahkan anaknya apa tadi? Apa perintah ibunya kepada anaknya? Suruh mencampur air dengan susu. Lalu anaknya, karena anaknya adalah orang yang beriman kepada Allah dan anak yang jujur dan merasa diawasi Allah, apa kata anaknya? Tidak bunda,
aku tidak akan pernah mencampur air ini dengan susu. Karena Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarang kita mencampur air dengan susu. Lalu kata ibu, wahai nak, tapi Umar nggak tahu kalau kita mencampur air ini dengan susu. Tahu nggak Umar? Tahu nggak Umar? Nggak tahu, karena kan itu di rumah mereka dan tidak ada orang. Maka apa kata anaknya, teman-teman? Wahai bunda, dengarkan aku. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memang tidak tahu kita mencampur air ini dengan susu. Tapi Tuhannya Umar, siapa Tuhannya Umar? Tuhannya Umar tahu kalau kita mencampur air ini dengan susu. Ternyata teman-teman, dialog antara ibu dan anaknya itu Umar bin Khattab mendengar sambil bersandar. Ia mendengar kejujuran anak dari ibu tersebut. Lihat, Masya Allah teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Besok paginya Umar bin Khattab datang ke rumah ibu itu. Assalamualaikum. Ibunya ketakutan. Ada apa ini? Amirul Mukminin datang. Assalamualaikum. Dibuka. Waalaikumsalam. Ada apa wahai Umar, engkau datang ke rumahku? Wahai ibu, kata Umar, sesungguhnya aku mendengar percakapanmu semalam dengan anakmu. Maka ibunya takut. Astagfirullah. Wahai Umar, engkau mendengar perbincanganku tadi malam? Ibunya ketakutan. Karena ibunya semalam sudah berbuat tidak jujur. Ya, aku mendengar dialog kalian tadi malam. Bukankah aku sudah melarang, wahai ibu, tidak boleh engkau mencampur air dengan susu? Itu sama saja engkau berbuat tidak jujur. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah ada anakmu yang telah mengingatkanmu. Maka aku bangga dengan anakmu. Karena anakmu telah berbuat jujur. Maka teman-teman, Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, ya, pulang ke rumahnya, dia memanggil anak-anaknya. Wahai anak-anakku, kumpul, kata Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menceritakan kepada anaknya tentang peristiwa tadi malam. Wahai anak-anakku, sesungguhnya di salah satu rumah di kota Madinah itu ada seorang wanita yang jujur. Umar menceritakan, ya, bahwa tadi malam aku mendengar, kata Umar, ibunya memaksa anaknya untuk mencampur air dengan susu. Tapi anaknya tidak mau dan dia berbuat jujur. Maka wahai anak-anakku, kata Umar, siapa di antara kalian yang ingin menikahi wanita ini? Masya Allah. Karena wanita ini jujur, maka Umar ingin wanita ini menjadi keluarganya Umar. Maka tunjuklah satu tangan, tunjuklah satu orang. Siapa dia? Namanya Asim. Maka Asim tunjuk tangan, wahai aku ayahku, aku yang akan menikahi wanita jujur ini. Dan teman-teman tahu, ternyata dari pernikahan ini nanti lahir seseorang cucunya Asim ini bernama Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tahu Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz, teman-teman, nanti dia menjadi seorang pemimpin yang jujur. Dan Umar bin Abdul Aziz, dia memimpin hanya 2,5 tahun. Tapi teman-teman tahu, selama 2,5 tahun, di masa kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz, tidak ada satupun orang miskin. Tidak ada satupun orang miskin. Berarti kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz baik atau buruk?
Baik atau buruk? Baik. Karena ternyata di bawah kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz itu teman-teman, orang-orang pengen bayar zakat. Teman-teman tahu zakat gak? Pengen ngasih sedekah, itu orang-orang semuanya nolak. Kenapa? Karena semuanya orangnya sudah pada kaya. Gak ada orang miskin di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, maka teman-teman, Umar bin Abdul Aziz lahir sebagai seorang pemimpin yang adil. Kenapa sebabnya? Karena beliau lahir dari seorang orang tua yang jujur. Coba sekarang saya ingin tanya. Siap, duduk yang paling rapi. Anak soleh. Siap teman-teman? Tadi kisahnya adalah bagaimana ada seseorang yang dia berbuat jujur. Apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab, siap-siap tunjuk tangan ya, tapi duduk yang paling rapi, saya akan pilih yang paling rapi. Apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab mendapati wanita yang jujur ini? Apa yang dilakukan oleh Umar? Masya Allah, barakallahu fiik, sini Salih. Siapa namanya? Fahri, Masya Allah. Fahri pengen jadi orang jujur? Ah ya, barakallahu fiik. Kita doakan semoga Fahri menjadi orang jujur. Amin. Ada lagi yang mau dia? Wow, Ustaz masih punya 3 nih. Nah, sekarang Ustaz akan mentalakikan sebuah hadis, tapi potongan aja. Teman-teman ikuti Ustaz. Anak saleh yang bisa ya nanti hafal hadis ini, Ustaz akan berikan hadiah. Baik, teman-teman perhatikan Ustaz. Ikuti Ustaz ya. Anta budallaha. Anta budallaha. Anta budallaha. Anta budallaha. Ka'annaka. 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 Anta budallaha ka'annaka. 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 Anta budallaha ka'annaka. Tarahu. 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 Ka'annaka tarahu. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Sekali lagi ya, teman-teman dengarkan Ustaz dulu. Ustaz akan ucapkan 3 kali. Teman-teman dengarkan dulu ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Dengar dulu. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Siap-siap ya. Belum hafal ya. Coba sebelahnya Naimah, sini saya lihat.